Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar anak-anak Tuhan pada pagi hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah adik-adik, kita kembali lagi untuk beribadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Meskipun sampai hari ini kita belum bisa beribadah secara langsung, namun kakak berharap adik-adik semua tetap semangat dan tetap setia mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan anak ini, baik secara daring maupun luring. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, nah adik-adik, kakak jemput kita semua untuk menyanyi dari Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam, sehingga kami dapat bangun di pagi hari yang cerah ini untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami, di dalam namamu kami serahkan ibadah ini. Amin. Nah adik-adik, kita menyanyi sekali lagi dari Kidung Ceria 13, kami puji dengan riang. Baik adik-adik, kita akan membaca Mazmur pujian kita. Kita siapkan pembacaan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 136, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasalnya yang ke-136, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kakak akan membacakan ayat yang tercetak keluar, dan adik-adik semua akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air.
Baik adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon bacaan Mazmur kita menyanyi dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan Alkitab. Kita sediakan dulu bacaan Alkitab kita yang terambil dari Hosea pasalnya yang pertama. Kitab Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Jika semua sudah dapat, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan bersama ini dapat tinggal di hati dan di pikiran kita, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Hosea pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan raja pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yezreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dan dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian pembacaan Alkitab kita. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat selalu ya. Nah adik-adik, jadi hari ini tuh kakak mau bercerita tentang keluarga Bapak Hosea. Ada yang pernah mendengar nama Bapak Hosea? Nah adik-adik, jadi Bapak Hosea itu mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Gomer. Dalam perkawinannya mereka berdua, mereka dikaruniai oleh Tuhan 3 orang anak yang bernama Yezreel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Tahukah adik-adik bahwa masing-masing anak Bapak Hosea ini memiliki sebuah arti? Anak pertama yang bernama Yezreel memiliki arti Allah menabur atau menyebar benih.
Di sini nama itu dipakai sebagai ancaman bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel dengan mencerai-beraikan orang-orangnya seperti petani yang sedang menyebar benih. Anak kedua itu yang bernama Lo-ruhama memiliki arti tidak ada belas kasihan, dan anak yang ketiga yang bernama Lo-ami memiliki arti bukan umatku. Nah, adik-adik, pasti adik-adik bertanya, kenapa namanya anak-anak Bapak Hosea ini memiliki arti yang tidak baik semua? Bukankah kalau orang tua memberi nama kepada anak-anaknya seharusnya memiliki arti yang baik? Nah, adik-adik, ternyata nama-nama tersebut dipilihkan oleh Tuhan sebagai peringatan bagi bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum Israel karena tidak setia kepada Tuhan. Adik-adik, mengapa bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan? Karena mereka itu lebih memilih untuk sujud menyembah dan beribadah kepada patung buatan tangan manusia atau yang biasa kita sebut sebagai penyembahan berhala. Padahal selama ini itu Tuhan selalu setia kepada umatnya di Israel. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memelihara, dan Tuhan selalu memberkati kehidupan bangsa Israel. Pasti Tuhan sangat sedih melihat perbuatan bangsa Israel ini yang dengan sangat mudah berpaling dari Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun Bapak Hosea sudah membawa pesan Tuhan melalui kehidupan keluarganya, namun bangsa Israel tetap saja tidak mau mendengarkan Bapak Hosea. Bangsa Israel sudah tidak sayang lagi kepada Tuhan, mereka tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel harus merasakan akibatnya. Bangsa Israel yang tidak setia itu tidak akan menerima hukuman dari Tuhan. Mereka akan diserahkan Tuhan, mereka tidak akan lagi mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, dan mereka tidak akan diakui lagi oleh Tuhan sebagai umatnya. Nah, adik-adik, tentu saja pasti adik-adik tidak mau kan kalau dalam hidup adik-adik ini Tuhan tidak lagi berbelas kasihan dan tidak sayang kepada adik-adik. Maka dari itu kakak mau mengajak untuk kita semua untuk belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, di hari ini tanggal 2 Mei dikenal dengan Hari Pendidikan Nasional. Nah, adik-adik, di Hari Pendidikan Nasional ini adik-adik dididik oleh firman Tuhan agar adik-adik tidak bersikap seperti bangsa Israel, karena Tuhan akan sangat sedih dan menangis jika adik-adik bersikap tidak setia. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar adik-adik dapat memelihara kesetiaan kepada Tuhan? Nah, adik-adik dapat melakukan berbagai banyak cara. Salah satunya dengan mengikuti ibadah IHMPA setiap minggu, membantu orang tua, tidak membentak orang tua, rajin bersekolah, mengerjakan tugas dari guru, tidak membentak guru. Itu merupakan tindakan-tindakan yang dapat adik-adik lakukan untuk memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Nah, adik-adik dengan setia menghadiri ibadah IHMPA baik yang dilakukan secara luring maupun daring, sama juga seperti sekolah, setia juga kepada Tuhan dan berdoa terus kepada Tuhan baik di saat adik-adik susah dan maupun adik-adik dalam keadaan senang. Adik-adik setia membaca firman-Nya agar selalu ingat apa yang Tuhan inginkan. Merupakan juga cara-cara agar adik-adik dapat memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak berharap adik-adik dapat menjadi garam dan terang, dapat terus setia dan taat kepada Tuhan dan tidak mengingkari Tuhan, tidak menyembah berhala, dan selalu setia kepada Tuhan. Demikian cerita kakak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus berpesan dalam marahlah, kamu harus jadi lilin gemerlap, adaptasi
Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami ini mulai dari awal hingga pada saat ini. Tadi kami telah membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, namun dengan adanya kebenaran firman-Mu ini kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya juga ya Tuhan kami dapat menjadi umat-Mu yang taat dan setia kepadamu, tidak seperti bangsa Israel yang meninggalkan Engkau dan malah menyembah berhala. Saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih berada dalam suasana pandemi. Kiranya Engkau tetap menyertai kami semua, Engkau yang Maha Tahu dan Maha Penyayang, Engkau yang mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kami selalu dimanapun kami berada. Kiranya juga Engkau memberkati pemerintahan kami mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, agar kiranya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sekarang juga ya Tuhan, kami ingin mendoakan untuk gereja-gereja yang berada di muka bumi ini, terlebih khusus lagi gereja GPIB Jemaat Mangamasihang. Kiranya Engkau memberkati gereja kami ini, kiranya Engkau memberkati keenam unsur Pelkat, terkhususnya lagi Pelkat pelayanan anak dalam segala program dan segala perencanaan aktivitas yang akan dilakukannya, agar kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati kedua orang tua kami yang telah mengurus kami mulai dari kecil hingga kami saat ini. Kiranya Engkau tetap menuntun dan menyertai kedua orang tua kami selalu dalam pekerjaan dan dalam kehidupannya. Kami juga ingin mendoakan untuk teman-teman kami yang mulai malas untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka, agar kiranya pada minggu depan kami dapat beribadah bersama-sama kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya juga Engkau memberkati teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong menjadi dokter bagi mereka. Kiranya Engkau memberkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang dikonsumsi, agar kiranya mereka dapat sembuh kembali dan dapat beraktivitas kembali seperti biasanya ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sambil mengiring persembahan kita menyanyi dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semua. Baik adik-adik, kakak jemput adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tadi kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya persembahan syukur kami ini dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan kiranya apa yang tersisa pada diri kami ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberkati,
agar kiranya kami dapat mempergunakannya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi sudah waktunya hendak kita pulang. Nanti ditutup dengan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya pada hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.